Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu untuk perkuliahan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita masuki ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semesternya minggu depan pengumpulan jawabannya itu 24 jam ya. Teknisnya bagaimana? Ya soalnya seperti tugas yang saya berikan gitu ya. Seperti tugas-tugas yang telah saya berikan. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita akan bahas tentang apa? Melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita bahas tentang operasi string pada Python. Maksudnya apa? Di dalam bahasa pemrograman kita sudah mengenal ada istilahnya namanya string ya. String itu apa? String itu adalah tipe data. Tipe data yang bertipe abjad. A, B, C, D, F, G gitu ya. Kalau integer atau float itu kan tipe data angka atau numerik. Maksudnya operasi ini adalah melakukan edit, memproses gitu ya, sebuah tipe data string. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di dalam bahasa pemrograman apapun sebenarnya, nggak cuma Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip ya. Sebenarnya nggak harus abjad sih. Kalau itu berupa angka, tetapi kalau kita kasih dia kutip, dia sudah terbaca sebagai string. Jadi apapun itu kalau kita deklarasikan atau kita masukkan ke dalam sebuah di antara tanda kutip, entah itu kutip 1 atau kutip 2, itu adalah string. Bisa pakai kutip 1 atau kutip 2. Contohnya di sini kita buat variabel foo, isinya hello world, print foo, atau bar isinya hello world sama aja. String untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris bisa menggunakan escape karakter. Di dalam tipe data string, kalau kita pengen ganti baris, gitu ya, teksnya supaya biar turun ke bawah di terminal atau ketika dicetak, kita bisa menggunakan karakter backslash diikuti dengan n, ini artinya new line atau ganti baris. Semua kita pengen teks kita turun ke bawah gitu ya, ganti baris. Atau tab itu untuk karakter tab, min t, slash t. Contohnya ini. Jadi kalau ini dicetak, nanti terdapat 3 baris seperti ini. Karena menggunakan backslash n, new line, kepanjangannya ada. Nah, salah satu operasi string yang sering dipakai ke dalam tipe data string adalah proses penyambungan atau concatenation. Artinya apa? Menggabungkan beberapa variabel yang isinya adalah string. Di dalam bahasa Python, operasi ini menggunakan karakter plus. Di Python kita bisa menggunakan penjumlahan. Sebenarnya bukan penjumlahan ya. Menggabungkan untuk beberapa string. Contohnya, seumpama saya punya satu variabel dengan nama 1, 2, dan 3. 1 isinya belajar, 2 isinya bahasa pemrograman Python, 3 isinya memang asik. Nah, kalau kita pengen gabungkan, berarti hasil sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam pembuatan aplikasi ini sering dipakai. Biasanya untuk nama depan, nama belakang, jadi nanti digabung. Terus gelar, gitu, dan biasanya dipisah. Kemudian digabungkan. Oke. Tipe data string Python bisa diproses sebagai list dari karakter. Maksudnya apa? Tipe data string itu bisa juga sebagai list. List itu adalah tipe data. Nanti kita akan pelajari. Yang kita panggil atau kita cetak bisa menggunakan indeks. Jadi gambarannya itu seperti
aku bawain juga tuh yang 35 ini kalau pakai Android 50. Tipe data list itu gambarannya seperti sebuah lemari ya, terdiri dari beberapa kotak. Setiap kotak itu mempunyai indeks atau nomor urut. Nah, string bisa juga seperti itu. Biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya di sini ada variabel foo, isinya adalah pelita bangsa. Sebenarnya saya pengen mencetak huruf pertamanya saja gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal panggil nama variabelnya, diikuti dengan indeksnya atau nomor urutnya. Kalau kita pengen cetak P-nya saja, berarti indeks ke 0 menggunakan kurung siku. Kalau kita pengen mencetak indeks ke 6 sampai 12, berarti kita menggunakan titik 2. 6, titik 2, 12. Artinya kita mencetak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangsa deh, yang terakhir 6 sampai 12. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Share screen saya kelihatan? Ya, dan Mbak. Terlihat, Pak. Oke, kalau semuanya saya buat variabel kata gitu ya. Isinya selamat malam. Nah, kita bisa panggil semuanya kalau kita print seperti biasa. Print kata. Nah, kalau ini dijalankan kan selamat malam. Tapi kalau kita pengen hanya manggil kata yang pertamanya saja, ya, kita tinggal kata selamat gitu ya. Berarti 0, indeks ke 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke 6. Kalau kita save. Terus kita jalankan Python 3 nama file. Selamat. T-nya belum ya. Oh, dari indeks ke 0 sampai indeks sebelum terakhir ya. Lebih besar. Bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih kecil. Nggak ada sama. Jadi sampai ke 7. Nah, kalau ini kita save. Kita hanya mencetak dari variabel ini itu adalah nomor indeks atau nomor urut ke 0 S sampai ke 7. 7-nya ini spasi sebelum 7 sampai T. Seperti itu. Jadi string bisa dicetak sebagai list. Nah, string hanya bisa ditambahkan dengan string juga. Kita nggak bisa menambahkan string dengan integer ya. Contohnya di sini sekarang, tahun, terus plus 2021. Nah, 2021 ini kan integer. Itu kita nggak bisa menggabungkan. Supaya dia bisa digabungkan, kita harus convert. Atau kita rubah tulisan 2021 itu menjadi sebuah string. Caranya menggunakan fungsi str. Fungsi str. Kemarin kita sudah bahas tentang fungsi ya. Jadi str ini fungsi, tandanya apa? Tandanya adalah kita menggunakan buka kurung, tutup kurung. Nah, ketika kita menggunakan fungsi str, yang di dalam buka kurung, tutup kurung ini berubah menjadi string. Integer ini berubah menjadi string. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan atau menggabungkan sebuah string dengan integer, yang integer itu kita rubah dulu, kita convert dulu ke dalam ke bentuk tipe data string menggunakan fungsi str.
walaupun string itu abjad, kita juga bisa melakukan perkalian ya, proses aritmatika perkalian, bukan seperti integer atau numerik, tapi untuk mencetak. Sumpah saya pengen mencetak step 10 kali. Nah, kita bisa menggunakan fungsi kali 10 gitu. Outputnya sama aja seperti kita menulis strip 10 kali. Jadi kita tinggal nulis strip sekali aja, kita tambahkan simbol kali atau bintang kecil itu terus 10. Nah, fungsi-fungsi yang lain pada string ada banyak sebenarnya, kalian bisa pelajari. Contoh fungsi yang lain adalah fungsi untuk menghitung panjang string menggunakan len. Memeriksa karakter awal string, start with, mengubah karakter akhir string, end with, mengubah semua menjadi huruf besar, upper, mengubah semua menjadi huruf kecil, lower, mengkelompokkan string, split. Contohnya saya pengen tahu panjang variabel kata di dalam variabel kata selamat malam ya. Kita bisa menggunakan fungsi learn kata. Nah, kalau kita print, dia akan mencetak panjang kata selamat malam, ada 13. Nah, biasanya fungsi ini kita gunakan untuk apa? Biasanya kita gunakan untuk, kalau kalian biasa login aplikasi gitu kan, sistem login, biasanya kan ada syarat ya, bahwa password minimal panjangnya 6 karakter atau 7 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil gitu ya. Sama, semua ini saya pengen rubah menjadi huruf besar, kita tinggal menggunakan upper. Dia akan merubah menjadi huruf besar. Bukan upper. Oh benar. Upper kata. Print upper. Apa harus dijadiin variabel baru dulu? Kata sama dengan upper. Bukan upper. Apa P-nya 1? Upper is not doing super. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk manipulasi string. Itu yang rumusnya nggak masuk ya. Bentar, saya cari dulu. Upper harusnya sudah bisa. Coba Oh. kalau di dalam kurung katanya dihapus, Pak. Bisa nggak, Pak? Enggak. Fungsinya nggak lewat upper, beda dengan len ya. Jadi kata dot upper seperti ini. Cara memanggil fungsi uppernya bukan variabel kata dimasukkan ke dalam buka kurung tutup kurung, tetapi kata dot diikuti dengan upper. Kalau kita ingin rubah menjadi huruf kecil, lower harusnya sama seperti ini. Oke. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak materi tentang manipulasi string ini. Mungkin akan kita lanjutkan setelah UTS ya. Jadi untuk manipulasi string ini nggak akan saya masukkan ke soal UTS. Jadi untuk materi atau apa yang harus dipelajari untuk UTS itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 aja.
sampai masuk ke fungsi. Itu saja. Oke. Sampai di sini mungkin saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Untuk yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, terakhirnya sebelum UTS ya. Artinya kalau sudah UTS nanti akan saya tutup tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan? UTS kita berarti November 6 tanggal 8 ya. Sekarang hari 7 ya. Kita ada berapa tugas? Ada tugas fungsi, praktek di lab, ada 2, 3. Empat. Ya, ada 4 tugas. Yang belum silakan dikumpulkan. Kalau setelah UTS nggak bisa ngumpulin lagi ya. Baik, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih Pak, untuk yang sudah datang. Oh iya, kenapa? Pak, izin. Kemarin pas praktik di lab, saya absen kan Pak, tapi ternyata pas saya cek nggak ada ya Pak, nggak masuk Silakan ini aja. Tulis nama sama NIM-nya di grup ya. Nanti saya cek. di grup Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih.